Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kali ini kami akan menjelaskan terkait permasalahan penggunaan alat tangkap cantrang pada nelayan yang ada di Indonesia. Anggota kelompok 2 yaitu Febri Dialarasati dengan NIM 190321100019, Sapitri Puspita Lestari dengan NIM 190321100022, Selian Fitri dengan NIM 190321100025, Lulu Thoyibah 190321100067 dan Aslina Lahagu dengan NIM 190321100118. Pemirsa, keberadaan kapal dengan alat tangkap ikan cantrang di perairan Kabupaten Tanah Laut kembali meresahkan nelayan lokal. Nelayan lokal yang biasa mencari kepiting laut terpaksa menghentikan aktivitasnya karena takut jaring mereka rusak terkena pukat cantrang. Salah satu kapal nelayan cantrang yang tengah menebar jaring di kawasan pesisir Kecamatan Jorong, sekitar 14 mil dari garis pantai ini, berhasil diabadikan seorang anak kapal nelayan lokal. Kembali beroperasinya kapal cantrang beberapa pekan terakhir di salah satu lokasi tangkapan nelayan lokal ini diakui sangat meresahkan. Padahal nelayan cantrang sebelumnya tanda tangani perjanjian yang pernah mereka sepakati 2 bulan lalu, yakni tidak beroperasi di pesisir Kalsel atau kurang dari 30 mil. Saat ini nelayan lokal terpaksa hentikan aktivitasnya mencari rajungan atau kepiting laut. Nelayan takut jaring yang mereka tinggalkan hancur masuk ke dalam pukat cantrang yang ukurannya lebih besar. Menurut nelayan, mereka sudah beberapa kali merasakan keganasan alat tangkap cantrang tersebut dengan kerugian sekitar 30 juta rupiah. Itu naik ke kapalnya minta ganti rugi, tahu-taunya naik ke atas itu dihadang sama parang, Pak. Itu kan orang Pakatan Tabunnya kemarin itu kena. Nah di situ makanya kita itu merasakan sekali itu, Pak. Makanya kita masih mau kerja ke sini itu udah bisa lagi. Soalnya kan jaring kita itu hampir 6 jutaan kalau satu ikat itu bungkus itu. Satu set lah. Iya, satu set. Nelayan pesisir berharap pemerintah serta dinas terkait segera menuntaskan masalah ini. Mereka khawatir terjadi gesekan yang semakin parah dan nelayan lokal tidak dapat mencari ikan dengan tenang karena was-was jaring mereka terkena pukat cantrang. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Baik, yang pertama terkait identifikasi masalah berdasarkan video kasus yang ada, yaitu kapal dengan alat tangkap cantrang di perairan Kabupaten Tanah Laut kembali beroperasi dan meresahkan nelayan lokal. Nelayan cantrang sebelumnya telah menandatangani perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu tidak beroperasi di pesisir Kalsel atau kurang dari 30 mil. Namun, beberapa pekan terakhir, kapal cantrang beroperasi kembali dan ditemui sekitar 14 mil dari garis pantai. Keberadaan kapal cantrang menyebabkan nelayan lokal di Kabupaten Tanah Laut menghentikan aktivitasnya untuk menangkap kepiting karena khawatir jaring yang digunakan rusak terkena pukat cantrang yang ukurannya lebih besar. Para nelayan beberapa kali mengalami keganasan dari alat tangkap cantrang. Jaring yang mereka tebar hancur masuk ke dalam pukat cantrang dan para nelayan juga pernah mengalami kerugian hingga 30 juta. Solusi terhadap masalah penggunaan alat tangkap cantrang pada nelayan yaitu 1. Menerbitkan peraturan yang diikuti oleh solusi alternatif, seperti adanya alat tangkap substitusi yang memiliki efektivitas tidak jauh dari alat tangkap cantrang. 2. Memberi waktu bagi nelayan melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan alat tangkap ramah lingkungan atau sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan, serta penanaman tentang kearifan lokal pada masyarakat. Yang ketiga adalah adanya bantuan dana peralihan alat tangkap kepada para nelayan. 4. Kebijakan pelarangan kapal cantrang untuk melaut diberi waktu 2 atau 3 tahun agar dapat memiliki waktu untuk konversi ke alat tangkap yang diizinkan.
5. Memberikan kelonggaran waktu kepada para nelayan dalam proses peralihan alat tangkap karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penggunaan alat tangkap cantrang yang keenam adalah menurut Subani dan Barus tahun 1989 dalam Wardani et al. Tahun 2012, apabila kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan cantrang dilakukan pada wilayah yang tidak jauh dari pantai, maka sebaiknya dilakukan pada wilayah dengan bentuk dasar perairan berlumpur atau lumpur berpasir dengan permukaan dasar yang rata. Arus laut cukup kecil, yaitu kurang dari 3 knot, cuaca terang, tidak ada angin kencang. Yang ketujuh yaitu pengelolaan sektor perikanan harus dibangun berbasis ekosistem dengan memperkuat tata kelola perikanan yang efektif. Yang kedelapan yaitu dibutuhkan pendekatan yang strategis dan implementatif kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang kesembilan yaitu penyuluhan kepada nelayan cantrang yang memberikan pengetahuan tentang untung dan rugi penggunaan alat tangkap tersebut dalam kegiatan penangkapan ikan. Kemudian yang terakhir yaitu penegakan hukum yang tegas bagi pengguna cantrang yang tidak mengindahkan kaidah pengoperasian yang tepat hingga merusak lingkungan dan dapat menyebabkan ketidakberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan. Selanjutnya yaitu peran stakeholder dalam penggunaan alat tangkap cantrang pada nelayan. Yang pertama yaitu pihak nelayan. Asosiasi nelayan sebagai organisator dan koordinator, anggota kelompok nelayan desa sebagai penggerak massa dan partisipan kegiatan aksi, serta masyarakat bukan nelayan cantrang yang terdiri dari keluarga nelayan cantrang, bos pemilik kapal, pekerja-pekerja pelabuhan, kepolisian kabupaten, serta pedagang-pedagang warung di sekitar pelabuhan yang berperan sebagai massa kegiatan dari aksi sosial atau aksi komunitas. Yang kedua yaitu pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pemerintah khususnya KKP RI memberikan bukti yang nyata mengenai kerusakan ekosistem terumbu karang akibat alat tangkap cantrang. Uji petik yang dilakukan oleh beberapa pihak membuktikan bahwa alat tangkap cantrang tidak merusak, sehingga hal tersebut dapat dijadikan perhatian khusus pemerintah untuk menunjukkan bukti kerusakan yang dimaksud. Selanjutnya yaitu peran pemerintah daerah yang mana menyampaikan serta mengadvokasikan segala bentuk aspirasi yang dimiliki oleh komunitas nelayan cantrang kepada pemerintah pusat dan juga memberikan pendampingan dan pengawasan kepada komunitas nelayan cantrang saat melakukan aksi sosial atau aksi komunitas. Dalam konteks ini, rekomendasi untuk pemerintah daerah ialah adanya bantuan yang diberikan kepada komunitas nelayan cantrang untuk memberikan kemudahan dalam mengurus segala bentuk perizinan yang dikoordinasikan dengan pihak Syah Bandar, pelabuhan perikanan pantai, dan pemerintah pusat agar tidak terjadi adanya hambatan atau kendala dalam kepengurusannya. Yang selanjutnya yaitu peran LSM yang mana memberikan penyuluhan kepada nelayan cantrang yang memberikan pengetahuan tentang untung dan rugi penggunaan alat tangkap tersebut dalam kegiatan penangkapan ikan, dan juga dibutuhkan pendekatan yang strategis dan implementatif kepada seluruh pemangku kepentingan. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.